Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari golongan E yaitu kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pembuatan flowchart sistem informasi penentuan grade siswa berdasarkan nilai. Nah, flowchart membantu dalam menyederhanakan langkah-langkah penilaian, meningkatkan pemahaman logika pengambilan keputusan, serta memudahkan komunikasi dan dokumentasi. Selain itu, juga berguna untuk mempermudah pemecahan masalah dan mendukung pembuatan program atau otomatisasi dalam proses penilaian. Sistem informasi ini bertujuan untuk menganalisis proses penentuan grade siswa berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil ujian akhir semester. Setiap nilai mata pelajaran memiliki bobot tertentu yang diakumulasikan menjadi nilai akhir. Sistem informasi ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan penilaian diterapkan secara adil. Berikut adalah contoh sistem informasi penentuan grade siswa menggunakan nilai. Yaitu di sekolah SMA 1 ada salah satu siswa mendapatkan nilai. Yang pertama dengan mata pelajaran matematika dengan nilai 93, yang kedua bahasa Inggris dengan nilai 96, yang ketiga IPA dengan nilai 95, yang keempat agama dengan nilai 97, yang kelima Pinjas dengan nilai 90, yang terakhir bahasa Indonesia dengan nilai 94. Untuk menghitung rata-ratanya dengan rumus menjumlahkan nilai semua mata pelajaran di atas kemudian dibagi dengan 6 dan akan menghasilkan nilai rata-rata 94,16. Setelah itu kita lanjut ke kondisi. Di sini ada beberapa kondisi, yaitu kondisi pertama. Dengan rata-rata kurang dari 50 akan mendapatkan grade D dan akan muncul kalimat jangan bolos terus. Kondisi kedua, dengan rata-rata lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 70 akan mendapatkan grade C dan muncul kalimat lebih rajin lagi. Kondisi ketiga, dengan rata-rata lebih dari 70 dan kurang dari sama dengan 89 akan mendapatkan grade B dan akan muncul kalimat semangat belajarnya. Kondisi keempat, dengan rata-rata lebih dari sama dengan 90 dan kurang dari sama dengan 100 akan mendapatkan grade A dan muncul kalimat bagus pertahankan. Dan yang terakhir, dengan rata-rata kurang dari 0 dan lebih dari 100 akan muncul kalimat nilai tidak valid. Berdasarkan dari contoh sebelumnya, rata-rata yang dihasilkan 94,16. Maka siswa tersebut masuk di kondisi 4 dengan rata-rata lebih besar sama dengan 90 dan kurang dari sama dengan 100 mendapatkan grade A dan muncul kalimat bagus pertahankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Ada 4 poin, yaitu memasukkan skor dari setiap mata pelajaran, hitung rata-rata nilai yang diperoleh, penempatan nilai dari hasil rata-rata, keluaran nilai siswa. 1. Masukkan skor dari setiap mata pelajaran. Memasukkan skor untuk semua mata pelajaran. 2. Hitung rata-rata nilai yang diperoleh, mencari nilai rata-rata dengan menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan jumlah mata pelajaran. Yang ketiga, penempatan nilai dari hasil rata-rata, memberikan nilai berdasarkan skor rata-rata. 4. Keluaran nilai siswa, menampilkan nilai akhir dari siswa. Algoritma ini membantu menentukan nilai siswa secara teratur berdasarkan kinerja mereka dalam berbagai mata pelajaran. Saya akan menjelaskan flowchart pada bagian pertama yang berisi deklarasi variabelnya. Program dimulai dari blok ini, yaitu blok main. Deklarasi variabel pertama berisi program deklarasi variabel bertipe integer bernama matematika, bahasa Inggris, IPA, agama, Penjas, dan bahasa Indonesia. Deklarasi variabel kedua berisi program mendeklarasi variabel bertipe real bernama rata-rata.
Perhitungan rata-ratanya adalah program menghitung rata-rata nilai dari semua mata pelajaran dan menyimpan hasilnya di variabel rata-rata. Setelah kita menambahkan deklarasi untuk variabel, kemudian kita menambahkan output, yaitu dengan bentuk dasar genjang berwarna hijau. Kemudian masukkan kata-kata, masukkan nilai matematika. Setelah itu tambahkan simbol input dan kemudian ketik variabel matematika. Kemudian masukkan output, masukkan nilai bahasa Inggris. Kemudian input variabel bahasa Inggris. Setelah itu masukkan output dan ketikkan masukkan nilai IPA. Kemudian input variabel IPA. Kemudian output lagi, ketik masukkan nilai agama. Kemudian input agama. Setelah itu output dan ketikkan masukkan nilai pendidikan jasmani dan input variabel penjas. Setelah itu output, ketik masukkan nilai bahasa Indonesia dan input variabel bahasa Indonesia. Kemudian masukkan simbol proses berbentuk persegi panjang berwarna kuning. Lalu masukkan rata-rata di variabelnya, matematika plus bahasa Inggris plus IPA plus agama plus penjas plus bahasa Indonesia. Kemudian kita bagi 6. Oke, berikutnya kita akan masuk pada proses decision. Decision sendiri adalah simbol yang mewakili titik di mana sebuah keputusan harus diambil. Simbol ini biasanya berbentuk belah ketupat atau diamond. Di dalam belah ketupat ini, kita akan menemukan pertanyaan atau kondisi yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, benar atau salah, atau pilihan lainnya. Di dalam decision ini akan mengecek rata-rata nilai yang telah kita jumlahkan dengan suatu kondisi untuk menentukan grade. Semisal, kondisi yang berupa nilai 50 yang nantinya akan disandingkan dengan nilai rata-rata kita. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menentukan sebuah pernyataan, yaitu grade D. Dan selanjutnya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut pada decision selanjutnya, yaitu mengecek rata-rata nilai dari rentang 50 hingga 70. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menyetak sebuah output, yaitu grade C. Dan selanjutnya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut lagi dan dicek lagi dalam decision, yaitu mengecek rentang rata-rata nilai dari 70 hingga 89. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menentukan grade B. Dan selanjutnya adalah rentang nilai 90 hingga 100. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menyetak sebuah grade A. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan output nilai tidak valid. Karena rentang nilai hanya sebatas nilai 100. Tidak boleh lebih dari itu. Dan proses selesai. Bah.